pagan Cium-cium itu, batu. dengarkan, yang Itu semua pagan batu loh, lempar-lempar batu, keliling batu, yang cium-cium pagan batu. itu Padahal ada juga lempar-lempar batu. ya, di zaman Yahudi juga ada mengelilingi misbahmu. Itu ajaran pagan apa enggak? Itu misbah korban bakaran. Izin Bang Billy yang keluaran 23 itu kayaknya ada Musa diperintahkan melakukan 3 kali perayaan dalam setahun. Itu perayaan apa Bang Billy? Kalau dalam ini Bang Billy? Oh, itu perayaan tahun baru. Jawabnya sih dia kayaknya ini bukan Yahudi. Rosasana, Kuping doang. Yom Kippur, baru hari kemenangan. Kita menjadi 0, dosa kita jadi 0. Hari raya apa? Pondok Daun atau Sukot gitu. Itu juga bikin hapus dosa, Bang. Oh, ini Yom Kippur itu berapa tare dia? Batu juga hapus dosa, Bang. Jangan lupa, Bang. Jangan lupa batu zakar Yesus Ini. juga. Batu zakar Yom Yesus juga Kippur menghapus itu dosa. di itu bawah kan aja 25 September. Yom Kippur masa pakai kalender Yunanos, ngarang-ngarang aja kau. Iyalah, Yom Kippur atau perdamaian itu betulkah 25 September? Kita nggak pakai kalender Yunani. Entah apalah kalau pakai kalender Julian. Enggak lah, kita memakai itu dalam tanggal 10 Tisri, nggak pakai kalender Yunani ngitungnya. Ya, kalau pakai kalender Julian berapa? Betulkah 25 September? 10 Tisri. Iya, dalam ya, sok tahu kau. Jismas, lanjut aja. Orang bilang nggak pakai Yunani kok ngeyel suruh pakai Yunani kemana nih? Ini orang paling goblok di Iyalah. Singapura cuma dia nih. Untuk hari raya kalender Ibrani keagamaan, kita tidak memakai hitungan dalam kalender kalian. Masa hari raya Yahudi pakai kalender kalian, ngarang-ngarang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif. Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ya, sekian lama kulihat banyak sekali undangan-undangannya, baru ada kesempatan naik di Komalnya. Nah, silakan Pak Jospen. Pak Jospen Ada aja. satu lagi pertanyaan saya Joseph. Kan kalau waktu apa namanya, waktu zaman Musa keluar dari Mesir, bulan pertama dan hari pertama tahun baru itu kan bulan 1 ya, tanggal 1. Kemudian setelah pulang dari Babel terjadi perubahan. Apakah tahun baru itu mulai dari bulan 7 tanggal 1? Kira-kira kayak gimana? Ya, dari Musa lah, dari Musa kan pertama kali 3 hari raya itu kan dari Musa. Kita lihat ayatnya ya, nih. Dari Musa itu tanggalnya. Tunggu bentar. Hari raya Tahun baru itu maksud saya, tahun barunya Yahudi. Proses sana. Kan itu dari Rosasana, makanya mesti dilihat dari kitab Kejadian. ini dari sini. Tahun baru Rosasana. Itu kan 3 hari raya yang berturut-turut itu. Jadi Rosasana, tahun baru, Yom Kippur, puasa, baru menjadi 0 lagi, kita nggak ada dosanya. Menang hari kemenangan kita di hari raya Pondok Daun gitu. Yang pertama kan Rosh Hashanah, Yom Kippur, ya. baru Sukot. Iya, itu ada di dalam kitab Taurat ya. Iya, tiga hari raya ini kan dempetan kan, mereka kan saling. Iya, jaraknya seminggu itu. Iya, deket lah, istilahnya nggak terlalu jauh. Nah, beda dengan Pentakosta. Tapi
kalau pasca roti kalau Pesak roti tidak beragi dengan bikurim dengan sufaut. Nggak, ini kan aku yang ngerayakan, jadi aku tahu. Jadi gini, Ya, terangkanlah itu maksudnya. habis raya Pesak kita bikin ya 14-15 nisannya itu ya, habis Pesak kelar, langsung hari raya roti tidak beragi. Ya. Langsung menghitung omer, itu bikurim, menghitung omer selama berapa? Selama 49 hari menghitung omer. Itu Apa tradisi. yang dihitung? Kenapa? Apa yang dihitung di Omer? Zaman dulu itu jelai yang dihitung, jelai. Maksudnya kayak gimana maksud saya? Jelai itu kan kayak semacam gandum ya, kayak semacam Iya. gandum. Jadi itu benar-benar berhubungan dengan hasil bumi dan hasil ternak. Semua korban-korban di perpuluhan persembahan nggak ada yang pakai duit ya, adanya pakai hasil ternak dan hasil bumi begitu. Nah, karena sekarang bait suci nggak ada, jadi semua orang Yahudi sekarang melakukan itu di rumahnya atau di sinagog ketika mereka menghitung 49 hari. Itu ada doanya, ada liturginya yang diatur dalam sebuah sidur. Jadi kita mengucapkan hari ini adalah hari pertama penghitungan Omer, minggu pertama, hari pertama dari Omer gitu. Jadi habis setelah sembahyang itu nggak boleh terlambat. Habis maghrib, pas maghrib mari terbenam kita harus ma'arif sembahyang. Habis itu kita langsung membaca Omer, gitu dia. Kita dianggap sudah menghitung Omer. Itu yang disebut menghitung Omer gitu. Maksud saya begini. Karena saya buta tentang Omer. Maksud saya kalau dia seekor domba, dia peternak lah, entah peternak dan petani jelai. Kira-kira apa yang mau dihitung? Entah apakah 1/10-nya atau gimana, atau kayak gimana, itu maksud saya. Yang dihitung bukan kalau yang Omer kan ini yang dihitung kan gandum jelai gitu, jelai beda hitungannya, bukan persembahan korban. Kalau korbanot itu beda lagi, atau Yom Kippur itu beda lagi, Yom Kippur ya, itu beda lagi. Jadi ini benar-benar menghitung Omer atau jelai. Itu kalau kita lihat situ jelai. Jadi karena sekarang tidak ada, jadi kita hanya mengucapkan doa yang diucapkan oleh orang-orang zaman dulu. Itu tradisi kita. Yang ada dalam Taurat, itu juga itu dalam Taurat. Jadi gitu. Nah, kalau untuk persembahan korban dosa, ini yang paling perlu kalian catat ya. Kalau untuk penghapusan dosa atau korban khatat, kambing atau dombanya itu harus berkelamin betina. Bahaya ini. Harus betina, umurnya harus 1 tahun. Bahaya. Nah, kalau Yesus diambil sebagai gambaran yang ada dalam kitab Imamat, maka Yesus harus perempuan. Iya, Itu berarti konsekuensinya. perempuan. Nggak boleh laki-laki. Nggak boleh, karena itu ada ayatnya. Kita lihat ayatnya. Nah, ini biar ada ayat, jadi mantap ya kan. Imamat 432 Bang Billy ya. Nah, catat, silakan dibaca. Baru mau ngomong. Gimana itu? Imamat 432 Bang Jasper. Sebentar. Dalam Imamat 1 ayat 10 sini tulis seekor jantan yang tidak bercela. Iya, kan ada banyak dosa. Coba baca dulu yang klasifikasinya. Nah, ini yang untuk menghapus dosa. Di Imamat tadi tuh, Imamat berapa tadi tuh? Catatannya mana? 32. Imamat 432. Fungsinya masing-masing Pak Jasper. Jadi ada yang jantan, ada yang betina, ada yang domba, ada yang kambing, ada yang sapi, tergantung jenis dosanya, pelanggarannya. Gitu. Coba dibacain. Dan apabila dia membawa seekor anak domba sebagai persembahan penghapus dosa, haruslah dia membawa seekor betina yang tidak bercela. Mati kalau. Ayo, Yesus laki-laki apa perempuan? Ayo. Udah manusia disebut anak domba pula, ternyata salah Jadi kelamin. kalau misalnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian dan penebus dosa kalian, silakan, nggak apa-apa, tapi pakai kitab kalian, Perjanjian Baru. Kalau disematkan atau disandarkan kepada kitab Imamat, waduh, berat. Karena
sebuah pengampunan dosa, sebuah pendamaian itu baru legit, baru sah setelah darah korban itu tercurah bukan di kayu salib, di mana di mezbah, barulah dia mengadakan pendamaian begitu. Oke, selanjutnya. Memaksakan ya. Ya, selanjutnya perintah puasa kepada bangsa Yahudi. Bang pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan ke-10. Nah, perintah puasanya di mana? Perintah puasa kalau nggak salah kepada Musa untuk perdamaian itu. Yom Kippur, hari Yom Kippur itu puasa. Menjelang hari Yom Kippur berpuasa. Itu perintah, bukan itu pekerjaan. Tanya Yosef. Perintahnya yang Di mana aturan puasa dan bulan-bulannya itu yang penting sebenarnya. Kayak misalnya itu terdapat di dalam, tentu di Musa juga mengatakan soal puasa. Jadi bulannya ada, puasa itu nggak bisa sembarang. Mari kita berpuasa Ester, bulannya terserah kita, semau kita, nggak bisa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan untuk kita, menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yahudi. Maka cintailah kebenaran dan damai. Zakaria 8. itu dia. Zakaria 8. Iya. Itu perintah buat bangsa Yahudi. Betul. Sampai Yesus juga puasa kan. Nah, sekarang Kristen puasa dari mana? Woi, Pak Jospen, Apa? Kristen puasa dari mana? Oh, kalau denom kami yang dulu, kami nggak ada wajib puasa, nggak ada kami punya hari raya puasa. Bukan masalah wajib dan tidak. Pertanyaan saya, kalau orang Kristen puasa, perintah dari siapa? Seperti yang dibilang Tuhan itu kalau di Matius 5, kalau puasa ya kapan kita mau. Kok Tuhan? Kacau. Nah, bingung. Karena beda denom ya. Denom saya kemarin nggak ada hari raya puasa, nggak ada hari raya puasa. Nggak ada puasa Bang. Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya nih bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu haruslah kamu merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah gitu. Nah, sekarang Chris belum jawab. Chris, kau puasa nggak Chris? Enggak. Oh, Yesus Tuhanmu puasa, kau nggak puasa, kau ikut siapa rupanya? Ya, dia nggak ada memerintah kami untuk puasa itu. Berarti kau nggak ngikutin dia? Emangnya harus diikuti semua apa yang dilakukan? Puasa, Bang? Yesus puasa di mana tuh? Saya akan tanya, apakah harus diikuti apa yang dilakukannya? Ya kalau kau bilang pengikut dia ya kau ikutilah. Oke, Muhammad menikahi anak kecil, udah kamu menikahi anak kecil? Di mana? Muhammad menikahi anak kecil umur Di 6 mana tahun, dalilnya 9 kau tahun. buka? Al-Bukhari, hadis Muslim, hadis Bukhari ada, semuanya ada. Kau buka. Nah, Jangan cuma udah kau congol lakukan? lah. Enggak, kok congol? Di mana? Dalilnya mana? Muhammad menikahi anak kecil Siti Aisyah umur 6 tahun dan menggauli 9 tahun. Udah kamu lakukan? Itu pernyataan atau perintah? Istri saya tanya, kamu mengatakan sama saya Itu pernyataan atau pertanyaan? Fokus saja Bang Dito. pertanyaan. Masa biar ada edukasi kayak gini. Apakah kamu udah mau nikahi anak Nggak kecil? bisa dia ini udah. Ya silakan, Jospen. Lanjut, Bang Billy. Udah mau kau nikahi itu? Udah punya Apa? istri 11? Ya kalau Yesus disodomi, kau sudah sodomi belum? Habis. Masa ada di sodomi? Iya, jadi ada seorang pendapat profesor dari David Tom. Dia seorang profesor membuat tesis bahwa penyiksaan Yesus di kayu salib, dia mengalami pelucutan 3 kali. Jadi bajunya itu pakaiannya dilucuti 3 kali. Nah, di situ dikatakan yang namanya penyalipan, hukum tertinggi untuk merendahkan manusia. Merendahkan di situ termasuk sexual abuse. Buset Jadi dah. iya, ini profesor yang berbicara.
Makanya kalau ada orang Kristen yang dikit-dikit menghina Nabi Muhammad, kalian tidak sadar Yesus itu disodomi, kata profesor gitu loh. Kata profesor, bukan kata Kang Dito. Kalau kalian tidak menghujat, saya nggak pernah bicara Yesus yang digituin sama profesor. Nah, jadi jaga lisanmu baik-baik, terutama si Chris. Dari dulu kalau tidak paham hadis, matan, terus perbedaan. Sekarang kita hidup di zaman era modern, jauh di masa jahiliyah. Jangankan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, itu menikah prosesi, bukan kawin dulu. Kalau di perjanjian lama ada Ishak menikahi Ribka, itu kan namanya menikah, prosesi. Bukan berarti bayi 3 tahun di perut-perut, bukan. Ini pikirannya orang Kristen ini jorok gitu loh. Ya, jadi kena aras itu. Ya, pada waktu itu si siapa Rifka disebut Naara, masih muda, masih belia, masih kecil ya. Nah, umur 3 tahun itu bukan langsung gitu, tapi dijodohkan. Jadi sudah dijodohkan, memang udah janjian untuk perjodohan ini gitu. Jadi nanti baru bisa consummate seks umur 16 itu, atau pada waktu itu ya baru bisa gitu. Jadi nggak langsung masih kecil itu digituin gitu. Pandangan mereka begitu, Hakim ini. Jadi orang-orang Kristen ini biadab gitu loh. Kalau mau kemudian membawa narasi moralitas Nabi Muhammad, Nabi Isa, mereka mencuri. Ya kita bawa dalil yang sama. Mereka tuduhkan bahwa Nabi Ishak juga mengawini bocil juga jadinya. Ini kan bukan diskusi namanya. Langsung sikat saja. Kalau Yesus disodomi pada waktu dia disiksa di penyalipan gimana? Ini profesor yang mengkaji dari New Zealand. Itu seorang profesor. Lo ngeri lo, Tuhan disodomi. Kayak mana? Digilir gambarnya ada 5 orang tentara Romawi. Yang satunya ngiler di belakang. Ya kan kalau bilang Romawi, mereka kan tidak tahu. Yang penting lubang disikat, apalagi Tuhan. Disikat itu duburnya. Kayak mana? Supaya apa? Supaya pada waktu prosesi penyalipan itu benar-benar terhina. Manusia yang mati di kayu salib itu terhina. Ya nggak mungkin lah anus yang dibiarin, ya pasti disikat. Itu kata Profesor David Tom, seorang dosen dan juga rektor di Universitas Otago. Kalau mau komplain aja sama dia, jangan komplain sama saya. Saya cuma pembaca. Data itu valid. Jadi peristiwa penyalipan, penyiksaan Yesus tidak terlepas dari sexual abuse. Apa itu? Pelecehan seksual. Disodomi, digilir, bahkan dikatakan sampai muncrat air maninya. Kayak mana? Diperkosa sampai muncrat air maninya, kayak mana? Ya, jadi penghujat Kristen, lebih baik kalian udahlah hentikanlah diskusi di sini. Kalau enggak, pengen rasanya kita offline gitu, tak tempeleng mukanya, nggak perlu diludahi gitu. Tapi kayaknya ini si siapa namanya Bang Jos ini nggak pernah menghujat dia, karena dia kayaknya lebih menggali kepada Taurat gitu. Betul, beliau sengaja kali naik TikTok itu memang sebagai pengajar ya, penetua. Iya, asal jangan nongkrong sama kiamat aja. Waduh, nanti terpapar tuh. Banyak yang begitu. Iya, terkontaminasi kalau kumpul sama penghujat yang beralibi so akademis itu. Ya Pak Jospen, lanjut. Jadi pemahaman dari Septuaginta itu ternyata yang dibawakan Kang Dito, Matius 22 nomor 44 itu adalah penggenapan yang diajarkan Yesus mengambil di Mazmur 110 ayat 1. Ternyata beda konteks, beda yang tertulis. Apa yang diterjemahkan, apa yang ditulis bahasa Yunani beda. Kalau di bahasa Ibrani, di Mazmur tadi sudah dijelaskan sama Bang Billy bahwa di situ tetragrammaton yang berfirman kepada Adoni Abraham.
Nah, ini dipakai oleh Yesus. Dikatakan Yesus yang berbicara, Matius 22 nomor 44, kurios epo kurios. Jadi Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Yang berbicara katanya Tuhan. Tuhan dari mana yang berbicara Tuhan kalau dia mengatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku? Psikologi ini ada berapa eksistensi. Kalau Yesus menurut Kristen Tuhan, dia mengatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ada 3 Tuhan. Dengarkan dulu Kang Dito. Ya, silakan. Kan Yosef itu menafsirkan Mazmur 110 ayat 1 itu berdasarkan tafsir para rabi. Sedangkan kalau dalam Tanak tidak pernah ada Hashem memanggil seorang manusia sebagai Adoni. Bagaimana mungkin seorang Yahweh, seorang Hashem memanggil seorang manusia yang dari Adamah, yang dari debu tanah menjadi Adoni. Itu. Jadi sampai sekarang belum ada keterangan yang memuaskan dari Yosef. Jadi jangan kau pungut itu omongannya dia. Saya tetap memfilter penjelasannya Yosef. Oke, baik. Bagi Anda, saya membawakan pertama kali kepada Anda. Apakah saya tidak memiliki pengetahuan hal tentang kritik teks? Bahasa Ibrani itu ada 2. Yang dikenal sekarang itu adalah Hebrew modern. Kalau yang lama disebut tanpa nikut. Betul ya Akibili ya? Nah, tentang Adonai dan Adoni tadi sudah dipaparkan. Penyebutan Adoni itu maknanya adalah Lord, Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Adonai itu ilah atau Tuhan. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Adonai itu merujuk kepada sang ilahi. Tapi kalau Adoni ini terhubung kepada manusia. Hanya kepada manusia. Begitu Pak Jospen. Jangan sok pintar sama saya. Nah, contoh, saya tadi kan berbicara di penggal. Matius pasal 7 ayat 22-23. Barang siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Terjemahan bahasa, bukan terjemahan, original teks bahasa Yunaninya adalah kurie kurie. Bukan kurios kurios. Kurie kurie. Kalau diartikan dalam bahasa Ibrani apa? Adoni Adoni. Jadi terjemahan yang betul adalah tuan-tuan, bukan Tuhan. Sampai di sini Anda mau pinter? Jangan berbicara iman. Kalau pemahaman kritik teks hancur sama saya. Tuh loh. Pak Jospen silakan dicek. Kalau Matius 7 nomor 22 itu, barang siapa menyebut aku Tuhan, Tuhan, dalam original teksnya adalah kurie kurie, bukan kurios kurios. Kurie kurie. Kalau diartikan dalam bahasa Ibrani, di situ Adoni Adoni atau Adonai. Kalau Adonai dia ilah, Tuhan. Tapi kalau ternyata Adoni, yaitu Tuhan, gitu loh. Kayak mana sih? Coba tanya aja lah sama saya, tanya yang banyak tentang kekristenan. Udah masuk belum? Kalau belum masuk ya biarin masuk angin Pak Jospen. Karena sudah materinya banyak Pak Jospen diskusi sama saya, semuanya ditolak. Udah turun ya si Joseph. Ya turun. Tapi tentang doa Yigdal tadi, kenapa saya tanyakan sama beliau? Perbedaan antara yang diajarkan Yesus, yang kalian yakini itu Tuhan, dengan pengajaran tradisi liturgi doa. Ternyata yang dikenal oleh orang Yahudi dalam doanya Yigdal tadi, Tuhan itu tidak berbentuk, tidak serupa dengan apapun. Kenapa kalian datang kemudian memberitakan Tuhan itu manusia, manusia itu Tuhan? Koplak kalian. Ayo, benar nggak Pak Jospen? Apa? Ini orang Yahudinya dalam doa Yigdal, dia mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun.
tidak 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 wujud, tidak tidak terbentuk, tidak berbentuk. Terus gimana nih? Kalau saudara Kristen masih belum sadar, orang Yahudi yang punya kitab yang kalian tempel, keyakinan mereka itu Tuhannya tidak berbentuk, tidak menyerupai apapun. Lalu kenapa kalian datang menyebarkan kekristenan kalian Tuhan itu manusia, manusia itu Tuhan? Masih belumkah kita menggunakan akal sehat kita? Yang punya kitab duluan ini mengatakan Tuhannya tidak berbentuk. Yang katanya kami umat Islam agamanya yang belakangan, yang buncit, kok konsepnya sama, Tuhan tidak berbentuk. Jadi apakah Kristen benar, Pak Jospen, memberitakan Tuhan yang lain? Oh benar, memberitakan Tuhan yang lain. Kalau Kristen itu mengikuti Yesus, Yesus mengajarkan Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya bangsa Yahudi yang tidak kelihatan, yang tidak berbentuk apapun. Kenapa kalian tuhankan Yesus? Begini, apa sayangnya si Yosef udah turun. Begini, dari beberapa ayat yang saya sodorkan untuk dibaca, untuk sama-sama dipahami, untuk sama-sama dipelajari ya. Seperti Mazmur 110, Zakaria, sebentar saya lihat. Ada banyak ini ayatnya saya udah baca berdasarkan teks Masoret dalam teks LXX ya. Zakaria 6, Zakaria 13, Mazmur 2, terus Mazmur 45, Mazmur 110, terus itu semua rata-rata yang kalau saya baca berdasarkan itu belum memuaskan jawabannya dia itu. Dia masih ada penyangkalan. Dia berusaha membawa kepada monoteisme mutlak. Nah, padahal sepanjang kalau kita baca seperti saya bilang dalam Amsal 30 ayat 4, terus Amsal 30 ayat berapa 8 ayat sekian, kemudian Keluaran 8, Keluaran 23, Keluaran 33 dan semuanya dan seterusnya masih banyak. Kemudian Maleakhi 4, ada banyak yang mengidentifikasi bahwa ada sesosok oknum yang ilahi di samping Hashem atau Yahweh. Itu pikiran, itu yang saya baca. Cuman bagi Yosef, dia menyangkal itu semua. Itu satu. Yang kedua, cobalah perjelas ke dia nanti, entah kapan. Cuman sebenarnya banyak yang mau ku tanyakan ke dia. Saya ambil contoh pada zaman Musa sampai mulai dari zaman Habel, Kain Habel, sampai zaman sampai tahun 70 Masehi, sebelum penghancuran Bait Suci, mereka untuk menghapus dosa itu pakai korban, atas nama korban, seperti yang dia baca barusan. Tetapi setelah Bait Suci hancur, terjadi perubahan doktrin. Doktrin mereka sekarang tapi itu sebagian, nggak semua sekte. Tapi sektenya Yosef, waktu saya tanya, prinsip penghapusan dosa bagi mereka adalah pertobatan, dan kemudian mereka semua akan menjalani api neraka, seperti mirip dengan purgatorinya Katolik. Nah, itu sektenya Yosef. Tapi kalau ku selidiki sekte yang lain, mereka masih memelihara tradisi untuk pengampunan dosa itu berupa entah potong ayam pada saat Paskah, kayak itu, tapi tempat lain. Nah, jadi banyak ada perubahan. Jadi banyak perubahan doktrin itu setelah hancurnya Bait Suci tahun 70, banyak perubahan doktrin. Jadi karena perubahan doktrin itu satu. Pertama, karena kehilangan Bait Suci, terjadi perubahan doktrin di mereka. Yang kedua, terjadi lagi perubahan doktrin karena apa? Karena orang Kristen menyangkut pautkan pengampunan dosa itu dengan domba, kematian domba di Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru dalam berupa lambangnya Yesus Kristus, sehingga untuk memisahkan diri dari kekristenan, mereka bikin jalur spesial yang lain. Itu jawaban saya. Oke, cocokmologi. Sabar Rivita, sebentar.
Itu cocokmologi Pak Jospen. Tentang hancurnya bait Tuhan itu Anda bisa baca Yeskil pasal 9 nomor 4 sampai 9. Di situ tentang dikatakanlah bahwa ada orang nanti segolongan orang yang nggak boleh dibunuh, yaitu pakai tanda T di dalam Yeskil berapa? Yeskil pasal 9 nomor 4 sampai 9. Di situ ada orang yang tidak boleh dibunuh, yaitu orang yang memiliki tanda huruf T di dahinya atau kaf. Nah, terus Coba bacalah, makanya bacalah. iya terus iya saya udah baca, makanya saya tanya tadi, terus saya baca, udah saya baca. Dari nomor 4 sampai nomor 9, apa hubungannya? Kalau orang Yahudi mengatakan di situ, orang yang dikasih huruf tanda T itu orang yang dikasih kesempatan untuk hidup, tidak menjalani prosesi yang tadi Anda katakan. Orang itu apakah diselamatkan? Siapa orang yang dikasih tanda T dalam hurufnya itu, di dahinya itu? Kalau di Islam itu kafaloh atau dajjal. Orang dan pengikut-pengikutnya, orang yang ingkar, orang yang menyesatkan. Kamu kan suka muter Apa sih kamu ini? Kamu diam dulu lah, orang berbicara balik-balik. Diam dulu kalau ada orang berbicara. Kau main serobot aja kayak anjing. Gantian. Biasakan nyimak dulu. Kalau kebalik atas dasar apa nanti baru masuk. Jangan main serobot. Ya, kita di sini diskusi. Kalau kesemprot kan gak enak, dikatain anjing betina kan nggak boleh. Oke, Pak Jospen baca baik-baik. Anjing penyembah berhala. Yang dikatakan anjing sama Yesus itu kalian. Udah dibilang jangan. Berhala itu yang dikatakan anjing, kan orang kanan itu kan penyembah berhala, jadi dikatakan anjing. Jadi siapa yang nyembah berhala? Yang berbentuk? Yang berbentuk apa? Berbentuk Saya tidak patung. menyembah apa yang berbentuk. Oke, Di salib diskusi itu di bentuk. sini kita diskusi yang enak pakai data, biar siapa yang salah nyembah Allah enak gitu ya, bukan yang ngarang-ngarang ya. Mau diskusi di sini. Ini apalagi ini si Ucil, diam dulu lah Cil. Coba Pak Jospen dulu. Evita kasih kesempatan dulu. Kalau orang berbicara kayak nafsu amat gitu loh. Karena kalau salah besar tanda T itu justru yang diselamatkan. Iya, nanti dilihat dulu oleh Pak Jospen Evita. Kalau kau mau masuk, kau pakai dalil, kau open camp pakai data. Menurut pemahaman Yahudi yang kasih tanda T itu siapa? Jangan NPD gitu loh. Nanti dulu kita kan diskusi gantian ya. Pak Jospen aja kalau ngomong dipotong-potong dia juga marah. Tiba-tiba kamu baru naik nyerobot. Kan belajarlah kita di sini ya, saling menghormati untuk argumentasi masing-masing. Silakan Pak Jospen. Dibaca. Ya Anda kan sudah bawa Bible, kenapa lagi? Iya, saya baca firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang tandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di bait suci. Oke. Kayaknya Evita punya tafsir. Silakan dulu. Gak apa-apa dia komen. Sebelum ditafsir, setelah Pak Jospen membaca dan kita semuanya mendengarkan teman-teman ya. Yang memerintahkan membunuh siapa? Ada yang dikasih tanda T tidak boleh dibunuh. Ya kan? Apakah Tuhan pembunuh manusia sejak semula? Apakah Yahweh pembunuh? Silakan Evita, silakan. Kang Dito, Yeremia bro. Izin. Yes, 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 9 nomor 4 sampai nomor 9. Siap. Ini dalam ini. Serius ini dalam. Ini dalam. Makanya kalau Bang Billy mau naik lagi, biar dia yang ngatain. Siapa orang dikasih tanda huruf T kalau bukan Kristen? Malah yang diselamatkan itulah yang diberi tanda T, bukan Iya, yang akan diminasakan. Ya Kristen kan, betul Kristen kan. Dipilih untuk diselamatkan itu tanda T. Iya,
Memang kamu kan selalu berada di pihak oposisi yang memutarbalikkan. Aduh, kalau udah kayak gini udah kayak gimana Atau mau diskusi memang kalau udah pendapat nyerang pribadimu sendiri yang sebenarnya? Udah janganlah gitu. Kalau mau narasi kan huruf T di situ memang untuk orang Kristen. Tinggal kau jawab saja. Kalau kau punya tafsir yang lain, ya tunjukkan, bacakan tafsir yang lain. Jangan ke pribadi, nyerang pribadi. Nanti kalau kau diludahi nangis. Janganlah ke pribadi ya. Lanjut. Apa ini yang mau kau tafsirkan dari Yeskil pasal 9 nomor 4 sampai nomor 9? Yang dikasih tanda huruf T itu apa? Taf itu artinya apa? Coba baca tafsirannya, silakan. Kalau nggak ngerti diam, jangan asal ngomong. Ya Aldi, mau bantu Aldi? Ucil, tempeleng kok datang dari tadi nenek. Silakan. Iya bang, kita itu diskusi. Ya. Ya skill 9 bro. Iya, kita diskusi dengan baik ya, biar orang di bawah dengar. Ya. Sudah, saya sudah bilang begitu. Sekarang kau tanggapin tafsirannya. Ya skill 9 nomor 4 sampai nomor 9 kau baca dan kau tafsirkan, silakan. Oke ya, aku baca. Tetapi ya kita ini harus mencari tahu dulu bang, bagaimana kamu menjelaskan kepada saya bahwa agamamu benar, Tuhanmu benar, sedangkan kau menyembah salah Tuhan. Yang seharusnya kau menyembah Tuhan yang diperkenalkan Yesus ya Tuhan. Ngomong apa? Sin, udah kudus tuh. Dikasih kesempatan, kita lagi baca topiknya. Ya kayaknya memang agak berat Pak Jospen, silakan Pak Jospen. Saya coba ya menafsirkannya. Kalau begini, ini ada kaitannya dengan Wahyu 7 juga. Wahyu 7 ayat 2 dikatakan begini. Itu hampir mirip antara Yeskel yang barusan Yeskel 9 tadi ya dengan Wahyu 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, jadi itu ada keterkaitan antara Wahyu dengan Yeskel 9 tadi. Nah, mengapa ada keterkaitan? Karena begini. Dalam Wahyu 14 juga ada disebutkan begini, Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Artinya apa? Bahwa artinya dalam Yeskel 9 ayat 6 itu ada kalimat yang harus diperhatikan sama orang-orang pembaca kita. Begini cara penekanannya spesial sekali. Yeskel 9 ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang tandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi penghakiman itu dimulai dari apa? Dari rumah Tuhan. Bukan dari orang kafir atau orang lain, bukan di luar non-Kristen mulai penghakiman itu dimulai. Tetapi penghakiman itu dimulai dari apa? Dari rumah Tuhan. Makanya dalam Amos sebentar ya, saya lihat lagi yang lain. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 17 ya. Dalam 1 Petrus ayat 17 ini dikuatkan oleh 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi penghakiman itu dimulai dari apa? Dari rumah Tuhan duluan, bukan dari tempat orang. Jadi kadang-kadang orang menafsirkan, orang lain dulu dihakimi. Bukan. Dari dalam rumah Tuhan itu yang dihakimi. Siapa yang betul-betul percaya kepada Yesus, siapa yang tidak. Makanya dalam bentuk berupa huruf T. Sama seperti ingat itu ya. Nah, terus kemudian terus siapa yang makanya Yeskel 9 ayat 4 itu ditulis dari rumah Tuhan. Mengapa? Karena ini
Karena ini ayat Daniel 12 ayat 1. Ada penekanan yang kuat juga di Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi, pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi yang tertulis dalam yang di dahi, yang ada di yang dimeterai oleh dahi huruf T itu adalah orang-orang yang terdaftar dalam dalam kitab kehidupan, seperti yang di dalam Daniel 12 ayat 1. Daniel 12 ayat 1 yang tadi dikatakan bahwa orang-orang yang terluput yang tertulis dalam huruf T itu adalah orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi itu maknanya. Jadi artinya apa? Hanya umat yang ditulis, yang terdaftar dalam kitab kehidupan itulah yang akan diselamatkan oleh Tuhan pada masa kesesakan besar nanti. Kapan itu? Entah kita tidak tahu. Itu jawaban saya. Terima kasih, itu yang bisa saya jawab. Kang Dito. Ya, baru dapat ya materi ini ya, baru dengar ya. Kalau ada orang Islam membahas tentang sejauh ini tentang tanda T. Baru dengar kan ini, baru dibahas kan? Tapi kelihatan, makanya karena baru dipelajari Pak Jospen kelihatan terbata-bata dan iya betul. Iya. Sebentar dulu. Saya potong dulu omonganmu itu Kang Dito. Kau gara-gara kaunya terpaksa ku cari referensi ini barusan. Terima kasih Kang Dito. Gara-gara kau jadi apa? Begini. Kenapa saya suka sekali diskusi dengan Arif Channel ini? Tadi malam saya ingin masuk, cuma banyak yang ribut bertengkar, kayak nggak masuk akalku bertengkar kayak gitu. Kan kalau kita diskusi kan belajar ya, sama-sama belajar. Entah dari Kang Dito pun saya belajar. Artinya begini, saya sukanya dengan Kang Dito, dengan Kang Tata, dengan Arif Channel, siapalah, dengan Celebes, Handycam, siapa lagi itu yang suka ngajor-jorowok, yang kemarin ngasih gift juga satu kali. Siapa Kang adalah Kembal. Kang Bal. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu membuat saya harus belajar. Sayangnya kalian nggak mau bilang ini yang kita mau bahas, ini yang mau kita bahas. Kalian langsung mendadak. Tapi saya bersyukur karena kalian mendadak begini, akhirnya kamu memaksa otak saya harus cepat berpikir, kayak gitu. Tapi sayangnya ini Pak Jospen, setelah belajar itu bukan belajar kebenaran, tapi justru belajarnya untuk mengelak gitu loh. Untuk apa? Untuk mengelak. Enggak, saya enggak. Kenapa? Jawaban saya udah benar ya. Ya udah, lanjut Kang Dito. Sebentar. Udah benar ya jawaban saya, orang yang diselamatkan dilindungi. Bentar dulu, itu kan Kang Dito baru. Bentar dulu Evita, kan itu Kang Dito baru kasih data. Kita kan belum tahu poinnya apa yang mau disampaikan Kang Dito. Silakan Kang Dito. Ya, Pak Jospen mau apa yang kita angkat dari data itu? Kalau Pak Jospen masih mengira-ngira, mengambil referensi dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, padahal belum ada pertanyaan dari saya. Saya bertanya hanya tentang huruf tanda T dalam dahi itu untuk siapa, kan gitu. Itu pertanyaan saya, tapi Anda mencari, jadi sehingga memaksakan ini referensinya ke sini, nggak seperti itu. Itu pemahaman sola scriptura. Padahal ini yang kita baca adalah kitabnya Yahudi. Ya kan? Nah, Jawab nggak mau percaya. apa? Aku udah cek di internet, bener tanda T itu orang yang diselamatkan, dilindungi, orang yang berkeluh kesah, dan dia dilindungi dan akan diselamatkan oleh Allah. Sebentar Evita. Saya udah cek dan memang benar, dari dulu juga saya belajarnya gitu. Tapi kan saya nggak selalu di ayat itu, jadi saya buka lagi ya tadi. Memang benar tanda T itu adalah tanda orang yang diselamatkan. Saya nggak ngelihat juga, saya udah tahu. Cuman untuk jelasnya tanda T itu tanda orang yang berkeluh kesah. T itu tahu itu, dan mereka akan diselamatkan, dilindungi oleh Allah. Ya, pertanyaannya kan tanda T itu untuk tanda T orang yang diselamatkan. Ya, untuk tapi siapa kalian nggak itu? mau percaya kan? Coba lihat di internet. Untuk internet lebih pintar siapa? dari kalian.
Evita, itu untuk siapa? Orang yang diselamatkan itu siapa? Orang yang berkeluh kesah. Sebentar, Pak Gofurnya ini Orang yang berkeluh Gofur. kesah. Begini Pak Gofur, huruf T itu diberikan kepada orang-orang yang melihat dunia ini begitu rusaknya, sama seperti Lot. Dalam 1 Petrus dibilang dia berkeluh kesah atas kerusakan Sodom dan Gomora. Nah, jadi karena dia berkeluh kesah atas kerusakan Sodom dan Gomora, bagaimanapun keluh kesahnya itu membuat dia terpisah dari kejahatan masyarakat sekitar. Nah, begitu juga dengan huruf T ini. Orang-orang yang dimeterai dengan huruf T itu berkeluh kesah kepada Tuhan akan rusaknya masyarakat dalam bait suci itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan lah gitu. Makanya penghakiman itu dimulai dari bait suci, itu jawaban saya. Oke, berarti penafsiran Anda yang barusan Anda sampaikan ini, orang-orang ini ditujukan kepada Kristen gitu ya, karena Anda juga bahas di 2 Petrus dan lain-lain. Berarti ini mengarahnya ke orang Kristen gitu Pak Jospen ya? Iya. Ya, silakan Kang Dito. Itu dong, itu yang saya tunggu, bukan ngalor ngidul penjelasan. Ini lagi, satu lagi. Nah, yang Oke. Ada satu lagi. Ada satu lagi tradisi yang menguatkan itu, karena setiap Imamat 16 dengan perayaan hari Grafirat Yom Kippur. Biasanya orang Israel, orang Yahudi berkumpul pada hari Yom Kippur untuk untuk menghadap Tuhan pada saat hari penghakiman itu. Mereka berpuasa dulu 10 hari, kemudian setelah menjelang 10 hari, selesai 10 hari, kemudian mereka menghadap Allah pada hari pendamaian, pada hari Yom Kippur di Imamat 16. Nah, di situ itulah makna dari Yeskiel 9 ini. Bahwa umat Tuhan itulah yang dulu dihakimi, dicatat namanya siapa yang berhak mendapat pengampunan dari darah domba itu, itulah yang dihakimi itulah yang disahkan oleh Tuhan. Dipisahkanlah siapa yang berhak mendapat mengakui bahwa darah domba itu tercurah untuk dia dengan yang tidak pantas mendapat itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, sudah dikesimpulkan bahwa menurut pemahaman Pak Jospen bahwa dia adalah orang Kristen yang disebutkan. Jadi orang Kristen dikatakan umat Yahudi, itu ya, betul. Tanda T di situ adalah salib dari penafsiran Katolik. Tanda T itu salib tentang korpus. Jadi orang yang diselamatkan katanya bertanda salib di dahinya. Tapi kalau kita baca konteks, Tuhan memerintahkan untuk membunuh semuanya kecuali orang yang diberi tanda. Tuhan yang menghendaki keselamatan untuk orang yang diberi tanda ini dengan membunuh yang lain, Tuhan apa? Gitu loh Pak Jospen. Oke. Nah, sebenarnya begini. Yang dimaksud dengan musnahkan itu semua, bunuh semua, karena begini. Karena di masa depan di Daniel di Daniel 12 ayat 1, di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan akan ada kesusahan besar yang belum pernah. Kalau Smackdown itu ya diajak ruwet, pegang palanya langsung dibanting, udah KO langsung. Ya, Pak Jospen. Ini loh, ini poin kedua ya Kang Dito ya. Terserah. Gini, nggak apa-apa. Belum Pak Jospen belum. Gini loh, saya kerucutkan lagi pertanyaannya Kang Dito. Kalau di Yeskiel itu kan perintah Tuhan itu untuk membunuh orang-orang dan menyisakan orang yang di dahinya ada tanda T. Nah, Tuhan siapa ini yang memerintahkan untuk membunuh itu loh pertanyaannya Pak Jospen. Tuhan siapa ini? Gitu loh. Begini, itu kan konsekuensi penghakiman. Konsekuensi daripada penghakiman. Arti penghakiman itu ada 2. Satu, yang berhak menerima keselamatan. Yang kedua, yang tidak berhak menerima keselamatan. Ini aja Pak Jospen. Sebentar dulu. Nah, yang jadi, sebentar. Terakhir. Sebentar.
Yang berhak menerima keselamatan itu berhak menerima penjagaan. Sama seperti ketika Paskah waktu keluar dari Mesir. Setiap rumah yang dikasih label tanda darah anak domba di pintunya itu berhak mendapat perlindungan. Tapi di luar daripada rumah yang tidak mendapat perlindungan darah domba itu tidak mendapat hak perlindungan dari Tuhan. Mirip seperti itu. Ya, maksud saya gini, maksud Kang Gito itu siapa dulu. Nah, ini siapanya ini dijawab dulu, baru nanti alasannya kenapa itu setelah dijawab pertanyaannya siapa gitu loh Pak. Begini, kalau saya tahunya Kang Dito itu tahunya siapanya itu. Cuman dia kan mau jawaban saya. Saya udah tahu itu. Makanya cuma sekarang saya jawab secara jelas. Sekarang saya jawab jelas. Bagi denominasi saya nggak berhak mengatakan semua umat Kristen sama tafsiran kami. Saya nggak mau ngomong gitu. Tapi saya hanya mengatakan inilah tafsiran saya. Saya bilang begitu. Nah, menurut tafsiran saya itu adalah Allah itu sendiri dalam nama Yesus. Itu jawaban saya. Kalau ada Vita kasih kesempatan dia bicara. Nah, itu kan dapat poin kita. Jawabannya kan ada poinnya gitu loh Pak Jospen. Lanjut Kang Dito. Ya udah jadi oneness itu Pak Jospen. Jadi gini ya, siapapun Gak ada wanita saya, jangan kau cabut-cabut Kang Dito. Siapapun yang berada di dunia itu diutus oleh Allah. Allah sendiri tidak berinteraksi. Allah YHWH itu sendiri tidak berinteraksi dengan manusia, dia akan mengutus. Kalau yang diselamatkan itu yaitu atas perintah Allah YHWH, tapi bukan Allah YHWH sendiri, tapi utusannya. Apakah malaikat? Dan YHWH sendiri tidak akan berinteraksi dengan manusia karena dia terlalu kudus. Kudus, suci dan mulia, jadi tidak akan berinteraksi. Oke, tadi kita udah bahas tentang itu Evita. Mazmur pasal 110 ayat 1. YHWH berfirman kepada Adoni. Tadi udah kita bahas, kamu membawa hal itu mundur kita ke belakang. Cuman begini loh, kenapa saya bilang tadi Pak Jospen Wanes, Pak Jospen sendiri yang mengatakan Yesus itu dia itulah Allah gitu loh. Ya kan saya kan selalu bilang Yesus itu memiliki kodrat ilahi karena dia keluar dari Bapa yang ilahi, maka dia memiliki kodrat ilahi. Tapi statusnya anak Allah. Itu jawaban saya. Bukan berarti dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang mendapat gelar anak Allah. Oke. Kita lanjut di situ. Kita lanjut di situ aja. 2 Korintus pasal 11 ayat 31. Allah atau Theos yaitu Bapa dari Yesus. Nah, gimana nih? Jadi Bapa itu, Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Anda mengatakan 2 Korintus 11 nomor 31. Iya. Nah, ya kamu udah tahu. Allah Anda barusan bilang Yesus itu ya Allah itu sendiri, ya otomatis Bapa itu sendiri dong. Oh, bukan. Begitu. Masa harus diulangi lagi pertanyaannya yang dia skin Pak Jospen. Tapi tidak apa-apa, ini kan pengajaran ya. Mudah-mudahan Pak Jospen selalu hikmat. Inilah poin-poin kita diskusi, bukan untuk tendensi menyerang keimanan, tetapi mengajak kita untuk saudara Kristen berpikir, membaca lagi semua Bibelnya. Iya, betul, ya kalau mau seperti ini ya memang umat Islam ini, terutama debater Islam ini maju lebih banyak daripada saudara Kristen memahami Bibel, membaca Bibel. Iya betul Kang, betul. Bukan kepo karena bukan kepo, ya betul itu. Ya, kami merujuk mempelajari Bibel ini karena dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 79 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Itu merujuk kepada kitab Anda. Dan memang diakui oleh Paulus. Galatia 6 nomor 11. Lihatlah besarnya huruf-huruf yang aku tulis dengan tanganku sendiri.
Tapi Paulus mengatakan firman Tuhan, dan kalian yakini tulisan Paulus firman Tuhan. Itu janji Allah. Itu perkataan Allah yang dikatakan dalam Al-Quran, dan itu valid bahwa kitab itu adalah kitab kalian. Surat-surat Paulus sendiri yang mengakui bahwa dia menulis kitab dengan tangan dia sendiri dan mengatakan ini firman Tuhan. Dan itu Galatia 1 nomor 11. Aku mendapatkan firman yang bukan dari manusia. Itu kan? Dia menulis Galatia 6 nomor 11. Dia tunjukkan bagaimana dia menulis kitab itu dengan keindahannya sendiri. Itu Pak Jospen. Karena hal yang mendasar kami umat Islam bukan kepo tentang kitab Anda, tapi kitab Anda yang menerangkan tentang kok ada nama Allah di situ. Kok ada Rasul di situ, kok ada Nabi di situ, padahal diyakini original teks Bible Perjanjian Baru adalah Yunani. Mereka tidak tahu Nabi siapa, tidak tahu Allah itu siapa, Allah itu siapa. Yang mereka tahu adalah Theos, Kurios, Apostol, gitu kan? Lalu kenapa ke Islam-Islaman? Nah ini yang harus saudara-saudara Kristen, yang ngapain juga kalau kita memang berbeda, Kristen dengan Islam berbeda, cabut, keluarin semua istilah ke-Islam-Islaman, selesai kalian. Nggak ada hubungannya dengan Islam lagi. Begitu Pak Jospen. Paham maksud saya? Silakan. Paham. Izin saya tambahkan Kang Dito kaitannya sama itu. Udah diwanti-wanti juga sama Yesus Pak Jospen dalam Markus 7 nomor berapa 6 tuh. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kaitannya apa yang ada di dalam yang tadi disampaikan Kang Dito, bahwa itu adalah tulisan-tulisan dari Paulus, perintah dari Paulus, bukan perintah dari Tuhan. Itu udah diwanti-wanti sama Yesus Pak Jospen. Ya, silakan Levita, jawab dulu Levita. Ini Pak Jos sudah datang, Pak Jos, yang ditanyakan Pak Jos. Ditanya Bang ambil tadi. Jadi Pak Gofur pikir Ditanya Jos dari tadi, itu yang ngasih koin ke saya 100 katanya. Siapa namanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Jospen. Aman-aman Jospen, banyak pelajaran dulu dari Kang Dito, dari orang Yahudi ya. Mudah-mudahan ya cepat atau lambat jadi mualaf loh ya. Kalau di Kristen terus tersesat loh kalian ini neraka. Justru maaf ya jangan menghujat ya. Kan Yesus bilang semua dia bilang. Yesus bilang semua tanpa kecuali akan dicampakkan dalam api neraka. Ini kata Yesus loh, semua loh. Di situ katanya semua. Ya itu nabi Ya kan? palsu, guru palsu. Dikasih lagi itu. Ini berbicara itu. Jospen. Dikasih lagi sama Pak Ali itu. Terima kasih gitu. Luar biasa. Makasih banyak Bang. Tapi gini lah, saya bilang pertanyaan-pertanyaan kalian itu membuat saya cepat berpikir. Yang dulunya saya acuh ya, saya hanya mendalami sekedar lah. Yang penting yang penting saya ke gereja. Kalau gara-gara saya masuk Komal ini saya jadi semakin saya dalam. Tetapi ingat Bang, semakin saya perdalam iman saya semakin kuat, bukannya semakin mualaf aku. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian terkungkung di Yohanes 1 pada mulanya, kalian ini lama-lama tersesat di Roma loh. Pada mulanya. Maaf ya, jangan menghujat. Gak ada Kristen yang ngerti Alkitab bisa jadi mualaf. Apalagi ajaran dari Quran itu benar-benar sesat. Kalau bagi saya Quran itu untuk siapa? Nggak usah melebar preman dulu. dan untuk hidung belang kalau menurut saya. Kemana-mana nih Iya. Vita nih. Udah lanjut Apa dulu. jadi mualaf? Diam dulu. Lanjut. Nggak usah kemana-mana dulu. Fokus Saya tadi dulu. menjelaskan Mbak Al ini. Waduh, gimana? Silahkan. Lanjut, Pak Jospen. Pak Jospen, tanggapi Pak Jospen. Evita dulu. Biar dia bersuara. Perempuan, biar ku dengar dulu suara Evita. Lembut, dia manis, enak. Si Baal memang luar biasa mulutnya tuh, rendah hati si Baal. Kamu mau menghujat. Gofur ya tadi Gofur. Apa? Ngomong sama Gofur aja dah. Kalau Baal kan udah ketahuan cara-cara. Kenapa? Ya Gofur kan pertanyaannya mengenai Paulus ya. Iya, ya udah. Kalau kamu mau nanggepin aku itu yang Ya
Coba jelasin Sebentar lagi apa dulu. yang kau mau. Markus 7 nomor 6 sampai 7 itu kan apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka kerjakan adalah pengajaran dari manusia. Kan gitu. Itu yang diwanti-wanti Yesus. Janganlah engkau mendahulukan adat istiadat nenek moyangmu dibandingkan dengan perintah Tuhanmu. Itu pesan Yesus. Nah, kalau kamu mau menanggapi aku, ya aku harus tanya, kamu mengerjakan Natal itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Jangan salah, aku tidak merayakan Natal. Aku itu bukan Kristen Katolik atau Protestan. Ya udah. Ya, aku itu Kristen Ya udah. tidak merayakan Natal. Ya udah. Aman. Cari aman. Aman dia. Bukan dia cari aman memang. Cari aman, memang begitu keyakinan. Kelahiran Oh Tuhan. iya. Ya, Gimana? Enggak ngerayain Merayakan, Natal ya. merayakan nggak merayakan sama aja sesat masuk neraka. Ya udah, pertanyaannya saya ganti karena kamu nggak merayakan itu, berarti kamu nggak mengerjakan perintah manusia bagian Natal, kan gitu. Tidak Ya, tradisi-tradisi. Ya udah, pertanyaan selanjutnya, kamu beribadah di gereja di hari Minggu itu perintah siapa? Ini bukannya soal ibadah ya, tapi di Ibrani 10 ayat 25 ada perintah mengenai intinya berkumpul ya. Paulus lagi. Ibrani 10 ayat 25. Itu saya ingat benar karena kan kan itu Paulus. waktu saya aktif di perhimpunan itu selalu dianjurkan karena Ibrani 10 ayat 25. Kalau Minta berkumpul. iya nggak apa-apa. Kalau berkumpul itu apakah harus beribadah? Jadi perintahnya di situ perintah berkumpulnya beribadah dalam hal atau rohani, ya. perintah itu perintah Coba beribadah dilihat. atau perintah berkumpul? Ya jelas kalau perintah berkumpul ini bukan berkumpul sosialita tapi dalam rangka kerohanian. Hari Ya. apa? Hari apa? Memang tidak ada tulisan Terus? mengenai hari, tapi kan kalau hari Kenapa Minggu hari itu Minggu? libur kan, jadinya kan tidak mengganggu kegiatan lain. Oke, Itu. libur. Oke, ya udah Karena libur di ditetapkan hari Minggu. itu libur ya kan? Nih, kan Ya udah libur sebentar dulu. 10 Nggak apa-apa, ayat nggak apa-apa. 25. Ya nggak apa-apa. Libur di hari Minggu itu adat istiadat Yahudi atau adat istiadat dari manusia? Karena liburnya kalau Tuhan Minggu- atau hari peristirahatan Tuhan kan hari Sabat. Nah itu hari Oh, iya, libur yang tuh. kalau menurut Yahudi ya, itu Nah. kan ya kalau aku Nah, pasti hari Sabat ya kan. ya kenapa kamu hari Kalau- Minggu? Tapi gini ya kan, ini bukan soal tradisi, tapi menyesuaikan hari di mana orang free gitu loh, mendapat Iya. kesempatan dan tidak mengganggu kegiatannya di dunia. Gitu. Iya, iya gini loh. Artinya Hari kamu mengerjakan beristirahat bagi ibadah. manusia kan? Iya Hari betul. beristirahat Makanya bagi manusia. bagi manusia kan. Jadi Sesuai kan berarti kan? Sesuai berarti Sedangkan Markus bisa 7 kan? diisi Sebentar dengan dulu. ibadah. Iya, sabar dulu, sabar. Berarti kan sesuai bahwa mereka mengajarkan sesuatu dari pengajaran manusia saja. Bukan dari Tuhan. bukan Karena kamu pengajaran manusia. sebentar dulu. Kan kamu ambil dasar kenapa hari Minggu? Karena hari libur manusia. menyesuaikan waktu itu hari Minggu. Waktu dari siapa? Waktu dari manusia atau waktu dari Tuhan? Nah, gini ya, karena kan manusia itu kan membutuhkan keseragaman seperti apa? Nanti orang ini mengkuduskan hari ini, orangnya itu mengkuduskan hari ini, jadi bisa makan aja, menyesuaikan waktu. Ya, yang ngarang ini, yang menyesuaikan itu siapa? Yang menyamakan itu siapa? Manusia kah Nih, atau kan Tuhan? Yesus Gitu kan loh ada perintah. bilang dia Tuhan hari pertanyaannya. Sabat kan? Ya sebentar Yesus dulu pernah Evita. bilang dia bilang dia Tuhan hari Sabat.
Iya. Dialah yang menentukan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat gitu. Loh, hari Dalam Sabat arti orang menurut tidak Yesus boleh itu apa? mencela-cela mengenai hari Sabat Hari itu Sabat mesti menurut melakukan Yesus apa? Hari Sabat menurut Yesus itu hari apa? Nah, kan Yesus itu kan juga banyak dikritik, murid-muridnya juga karena melakukan hal yang bagi orang Yahudi itu nggak boleh kerja ini, nggak boleh kerja itu. Dan Yesus di situ membalas kritikannya Aduh. dalam arti Yang ditanya kan hari Sabat menurut Yesus itu hari apa, Evita? Yesus kalau soal itu kan terus terang saya nggak pernah ini ya diperhatikan, tapi kalau bagi orang Yahudi hari Sabat itu hari Sabtu. Bagi Iya. orang Yahudi hari Sabat itu hari Kalau Sabtu saya kan sesuai bukan sebentar. Advent ya, Iya, jadi sebentar. saya nggak Itu kan begitu. kalau hari Sabtu itu sama dengan apa yang dilakukan Yesus bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, tadi pertanyaannya kenapa hari Minggu? Hari Minggu itu kesepakatan dari manusia atau turun dari Tuhan? Itu pertanyaannya. Dari manusiakah atau dari Tuhan? Oh, dari kesepakatan manusia. Ya sudah, berarti sesuai Markus 7. Kalian itu orang munafik yang mengerjakan sesuatu berdasarkan perintah manusia saja. Tidak di sini itu. ya. Walaupun itu Lanjut, kesepakatan Bang Bal. manusia tidak menyalahi hukum. Aduh. Karena Yesus aduh. saja bilang kalau hari Sabat Bukan itu ngarang, dia itu nggak bisa dikritik begitu. gitu, tidak menerima. Bagi dia itu menyesuaikan, misal pun hari Sabat menyesuaikan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat ya dilakukan juga. Jadi di situ Yesus sebenarnya sudah meniadakan hari Sabat. Iya, Pak. Dari tindakan Yesus yang tidak mau dicela melakukan sesuatu di hari Sabat itu dia Jadi- sudah Jadi meniadakan. Bal ini harus pakai data, nggak bisa ngarang gitu. Jaspen tuh tanya, aku nih diskusi pakai data, pakai apa? Aku jadi Iyalah. kalau sama yang ngarang-ngarang ini harus buang sampah, malas aku. Lanjut, jangan marah ya. Pak Juspen aja lah, Pak Juspen. Pak Juspen, gimana itu tentang hari Minggu itu perintah manusia atau perintah dari Tuhan itu, Pak Juspen? Kebetulan saya kalau beribadah hari Sabtu, hari Sabat. Oh, hari Sabtu. Oke, nah kalau gitu kan sesuai dengan Yesus. Kalau kebangkitan Yesus itu hari iya. Kalau kebangkitan Yesus itu Apa? gimana Pak De? Lu Bang Jaspen tuh Minggu berhubung belajar sama saya, dia berubah jadi Sabtu gitu. Ya bagus lah kita pindah. Peningkatan. Bukan karena kamu, Baal. Kamu ini ngarang-ngarang aja. Saya dari kecil berhari Sabat. Kalau tentang kebangkitan Yesus itu di hari apa, Pak? Hari Minggu. Loh, dari mana, Pak? Nah, terus bagaimana cara merayakan kebangkitan Kristus? Yesus mengatakan dalam Matius 26 mengatakan. Sebentar dulu. Bukan itu pertanyaannya, Pak Juspen. Izin, mohon maaf. Anda menentukan atau mengatakan kebangkitan Yesus itu hari Minggu, itu dari mana dasarnya? Oh, sebentar ya, saya cari datanya dulu. Bang Jaspen ini belajar sama saya. Kalau mau ngomong jangan congos, saya bilang harus pakai data. Ini masalah iman, bahaya. Nanti kalau kita berkata dusta di hadapan Tuhan, nanti dihakimi kalian yang berdusta ini masuk neraka. Begitu benar Bang Jaspen. Kalau tidak tahu kita cari dulu. Bagus itu. Alhamdulillah muridku luar biasa. Lanjut ya. Kalau Pak Juspen ini enak ngobrol kita pakai data. Karena dari kecil saya dididik pantang kalau kita nggak pakai ayat Alkitab menjelaskan Alkitab. Oh, silahkan Pak. Iya, ini jawabannya ya. Ada 4 kesaksian Injil ya, Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Kemudian Markus 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Jadi hari pertama minggu itu biasanya hari pertama dalam tradisi Yahudi itu hari Minggu. Setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Terus ditegaskan lagi di ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, di Markus 16 ayat 9 dikatakan begitu. Setelah Yesus bangkit pada pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Kemudian Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kemudian Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Oke, udah Pak. Jadi itu dasarnya ya. Coba kita bongkar satu-satu Markus, Matius, Lukas, Yohanes ya Pak ya. Saya bukakan dulu Pak ya. Iya. Memang di situ tertulisnya minggu Pak. Nih, ya Matius dulu ya, kita Matius dulu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar,